Honest to them. Just ain't no dealing with these people. Max. I'll call your brother. See. Halo sobat jaringan tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, di video kali ini saya akan merangkum salah satu film yang juga dibintangi oleh sang palkon kita, yaitu Anthony Mackie, yang berjudul Triple Nine, dirilis tahun 2016, yang dimana film Triple Nine ini sendiri menceritakan tentang drama antara kepolisian dan juga bergangster-gangsteran. Boleh? Oke lah, oke tahu berbeda tuh lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang terparkir di jalan di malam hari, yang di dalamnya terdapat 3 orang pria yang terlihat tengah mendiskusikan sesuatu, yakni rencana atau planning pekerjaan dari para mafia Rusia yang telah membayar dan juga memperkerjakan mereka. Ada Michael, Russell, dan juga adik dari si Russell, yaitu Gabe. This job, keeping her up nights, be done in broad daylight. That's what we're talking about with bodies. Dan dikarenakan misi ini sendiri memiliki waktu yang sangat terbatas, mereka pun lantas terpikirkan untuk mengajak 2 orang polisi kenalan si Michael, yaitu Franco dan Marcus. Franco and Marcus. Singkat cerita, harinya pun akhirnya telah tiba, yaitu hari di mana mereka termasuk Franco dan Marcus menjalankan misinya, yakni merampok sebuah dokumen yang tersimpan di dalam bank. Dan misi ini sendiri disponsori oleh seorang istri dari bos mafia yang bernama Irina Vlaslov. Dan tujuan Irina sendiri melakukan hal tersebut dikarenakan ia ingin merebut kekuasaan suaminya yang kini sedang berada di penjara karena kasus pembunuhan, dan ia ingin agar suaminya tersebut mendekam di penjara untuk waktu yang lama dengan cara merebut dokumen tersebut yang notabene dapat meringankan hukuman dari suaminya. Good. Video check. Check, check. Dan setelah menemukan lokasi dari box dokumen tersebut, mereka pun bergegas untuk membawanya pergi. Namun tak disangka, dan di saat itu juga di luar rencana, Gabe pun justru membawa beberapa uang di sana. Mereka pun pergi dengan mobil yang berbeda. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, ternyata di dalam box tersebut terdapat sebuah bom asap sehingga membuat mobil mereka oleng tak karu-karuan. Menyadari situasi yang semakin sulit karena polisi akan segera tiba, mereka pun mulai menembak secara membabi buta untuk mencuri sebuah mobil, sementara mobil yang sebelumnya akan diledakkan untuk menghilangkan jejak mereka. Hingga pada akhirnya perampokan tersebut pun kini mulai diusut oleh pihak kepolisian dengan detektif Allen sebagai penyelidik, dan ia mulai menelisik lebih jauh di bank tempat kejadian perampokan tersebut. Detective Allen, first time being robbed? Fucking sons of... Sementara itu, di markas dari kepolisian, sersan yang ada di sana pun telah mendapat kabar tentang ciri-ciri dari pelaku perampokan tersebut, yakni salah satu di antaranya memakai bahasa Spanyol, dan oleh karena itu ia pun menugaskan seorang polisi yang bernama Chris Allen, keponakan dari si detektif Allen, dikarenakan dirinya mengetahui bahwa si Chris juga paham dan menguasai bahasa tersebut. Namun tak sendiri, ia pun juga menugaskan si Marcus untuk patroli bersama si Chris sebagai duo. Namun saat debut pertama mereka bukannya mendapat kasus seperti pencurian, penjambretan, pembongkaran berujung dimintai KTP atau minimal pengutilan salak lah. Mereka pun justru harus berhadapan dengan si dia. Yo, kembali lagi bersama kami, orang gila. Turun!
Sementara itu, adegan pun kini berpindah ke Michael yang kini berada di tempat para mafia Rusia dan tujuan dirinya untuk datang ke sana adalah untuk menyerahkan hasil jarahannya dan juga bertemu anak dan juga istrinya yang bernama Elena dan orang yang memerintahkannya sekaligus kakak iparnya yaitu Irina Vlaslov. Dan di saat itu juga Michael pun meminta bayaran atas misi tersebut. Namun nahasnya Irina pun justru memberikan respon yang berbeda, yaitu menahan bayarannya dan justru memerintahkan kembali si Mike untuk satu misi lagi, yaitu mencuri sebuah dokumen di Departemen Keamanan Dalam Negeri dikarenakan dirinya baru saja mendapatkan telepon dari si suaminya yang berada di penjara. They are in the possession of Namun tanpa ia sadari Irina adalah orang bermuka dua, dan oleh sebab itu Michael yang ingin agar semuanya segera berakhir dengan tenang memutuskan untuk kembali meminta bantuan ke timnya termasuk si Russell. Namun tak lama Max. I'll call you, brother. See you in a few. Yeah. dan ya secara tiba-tiba ia pun dibekep oleh seorang pria Rusia dan juga menggiring dirinya di tempat pertemuan. Dan oleh karena itu, Mike yang sudah pasrah dan juga melihat kondisi Russell yang tak karu-karuan memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya di saat itu juga. Setelah itu, mereka pun kembali untuk melakukan diskusi yang dimana Michael pun menceritakan bahwa mereka semua akan melakukan misi yang selanjutnya, yakni merampok di Departemen Keamanan Negeri dengan waktu 10 menit plus pasukan keamanan yang ketat dan berjaga di sana. Mendengar hal tersebut, Franco pun sempat bersikap sinis dikarenakan mengingat setiap 3 menit polisi di sana akan terus melapor dan merespon. Dan oleh sebab itu, di saat itu juga muncullah sebuah ide untuk menggunakan sebuah kode rahasia polisi, yakni 999. Couple nights ago. No way these guys are. These guys have had tactical training. Tell me if you notice anything. Dan di keesokan harinya saat Marcus dan juga si Chris kembali melakukan patroli, mereka pun mendapatkan laporan tentang meninggalnya 3 orang gangster dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, yakni tersisa hanya kepalanya saja. Namun tak hanya itu, Chris pun bertindak secara gegabah yang dimana dia justru menginterogasi dan memborgol pimpinan gangster di lokasi tersebut. Mengetahui hal tersebut merupakan hal yang di luar SOP dan justru dapat menimbulkan banyak kekacauan, Marcus pun sontak menegaskan kepada si Chris agar dirinya tidak bertindak seceroboh barusan, karena berbeda dengan lokasi dinas Chris yang sebelumnya tempat ini justru jauh lebih brutal dan Chris masih belum mengetahui dengan apa atau dengan siapa dia berbicara. Di sisi lain, adegan pun berpindah ke detektif Allen yang dimana setelah mendapatkan beberapa bukti dari pelaku yang terlibat, ia pun kini tiba di markas para PSK guna untuk mencari informasi dari informannya yang satu ini. Lah, Mama will get killed if the team. I'm listening. Look, I'ma tell you, but this is it, Jeffrey. yang dimana di saat itu juga dirinya pun memberitahukan kepada si Allen bahwa dirinya baru saja mendengar desas-desus tentang bawahannya yang bernama Lea yang memiliki seorang pacar yakni si Gabe yang bertingkah laku sangat aneh seperti orang tak waras yang baru saja melakukan perampokan dan pembunuhan. Sementara itu, adegan pun berpindah kembali ke si Chris beserta si Marcus yang dimana setelah memeriksa berbagai catatan kriminal di kepolisian, mereka pun menemukan seorang pria terduga yang bernama Termite yang merupakan seorang anggota dari kartel Meksiko dan sudah berulang kali masuk penjara dengan kasus yang sama yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Dan juga berdasarkan informasi, Termite terlibat dalam kasus pemenggalan kemarin. Dan oleh sebab itu, Chris selaku pimpinan dan timnya memutuskan untuk menggerebek rumahnya. Namun tak lama, dan oleh sebab itu hal tersebut membuat aksi penembak-nembakan tak dapat dihindari. Namun nahas, dengan cerdiknya si Termite pun dapat meloloskan diri. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Nyantol.
Dan sepulangnya dari sana, mereka berdua pun memutuskan untuk bersenang-senang seperti halnya minum-minum. Namun tak lama dan di saat itu juga Gabe pun datang menemui si Markus untuk memberitahukan agar dirinya tak melakukan misi tersebut. Dikarenakan karena kecerobohan si Gabe sendiri, pacar si Gabe membocorkan informasinya. Namun Markus pun justru memberikan respon yang berbeda, yaitu memukul-mukulinya dan justru menyuruh kepada si Gabe agar dirinya tak ikut campur lagi dalam kehidupannya. Some piece of shit sauce. Di sisi lain, Michael pun kini terlihat bersama si Irina dan dia meminta agar dirinya bertemu dengan istrinya beserta anaknya sebelum dirinya melakukan misi tersebut. Namun nahasnya tak disangka Irina pun telah mempersiapkan hal yang tak diduga oleh si Michael, yang dimana dia ternyata telah mengirim si Elena beserta anaknya ke Israel dan jauh dari si Michael, sehingga hal tersebut membuat dirinya mau tak mau harus melakukan misi tersebut tanpa banyak nego. Dan oleh sebab itu, mengingat waktu mereka yang mepet atau tinggal 24 jam lagi, Irina pun menyuruh kepada si Michael untuk next time bertemu dirinya sekali lagi. Dan di saat itu ia harus membawa dokumen tersebut. Dan jika tidak, maka Michael harus melupakan mereka berdua dan juga akan diburu terus oleh bawahannya. Sementara itu, berbekal informasi-informasi yang telah terkumpul, misalnya informasi dari pacar Gabe, Detektif Allen pun bergegas untuk mencari tahu lebih jauh tentang identitas dari si Gabe. Dan di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa dulunya ternyata si Gabe ini merupakan anggota kepolisian muda yang cukup baik. Namun hal tersebut lantas sirna begitu saja semenjak ia dipenjara dan dikeluarkan secara tak hormat dikarenakan kasus-kasus yang cukup berat. Misalnya penembakan dan juga hubungannya dengan kasus dari para mafia Rusia yang saat itu dipimpin oleh Vasily Vlaslov, suami dari Irina Vlaslov. Namun tak sampai di situ, ia pun di saat itu juga dikejutkan dengan informasi dari bawahannya yang tengah patroli, yaitu bahwa si Gabe kini tengah berada di sekitar rumah si Chris. Mengetahui hal tersebut, dirinya pun tanpa pikir panjang langsung bergegas untuk ke sana. Padahal di saat yang bersamaan terjadi perampokan di sebuah daerah. Namun saat polisi dan dirinya telah sampai di sana, Gabe pun berhasil lolos. Nah, sampai di sini sebagai informasi per penilaian kalian, sebenarnya Gabe ingin berniat untuk memberitahukan segala sesuatunya tentang perampokan kemarin dan juga rencana si Markus dan kawan-kawan yang akan menggunakan si Chris sebagai umpan polisi dalam kode 999 dalam rencana pencurian yang akan datang di Departemen Dalam Negeri. Dan tujuan dirinya memberitahukan hal tersebut kepada si Chris agar dirinya waspada terhadap Markus, karena semenjak kematian kakaknya yaitu Russell, Gabe pun merasa dirinya tak ingin terlibat lagi dalam hal perampokan tersebut. Dan sontak saja hal yang telah dilakukan oleh si Gabe pun diketahui juga oleh si Franco, dan dia melaporkan hal tersebut kepada si Michael agar dirinya memperingatkan si Gabe. Dan harinya pun akhirnya telah tiba, yaitu hari di mana mereka akan menjalankan misinya, yang dimana di dalam pelaksanaannya Franco dan juga si Mike akan menunggu di departemen sembari menunggu pemberitahuan 999 oleh si Markus. Sementara si Markus akan membawa Chris ke bangunan kosong untuk dihabisi dengan berdalih untuk menemui informannya. Namun tak disangka Chris pun justru bertemu dengan si Gabe. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, tak disangka secara tiba-tiba Luis Pinto pun datang dan berniat untuk menembaknya. Namun tembakannya justru meleset dan justru mengenai si Gabe. Namun tak hanya itu, saat si Markus telah tiba di sana, Gabe dan juga si Markus justru saling menembak dan saling terkapar. Menyadari situasi yang semakin sulit, Chris pun memutuskan untuk menggunakan kode 999 sehingga menyebabkan para polisi termasuk si Allen bergegas untuk datang ke sana. Dan juga di saat itu juga hal tersebut membuat Michael dan juga si Franco menjalankan misinya. Namun hal tersebut tak sepenuhnya berjalan dengan sangat mulus dikarenakan mereka berdua telah ketahuan oleh para kepolisian.
Kembali ke TKP, terlihat bahwa seluruh polisi telah mengepung tempat tersebut termasuk si Allen. Dan di saat dia berbincang dengan si Chris, Allen pun memberitahukan bahwa yang ditemuinya barusan merupakan Gabe Wills, yaitu orang yang dicarinya. Mendengar hal tersebut, Chris pun lantas dibuat bingung dengan semua hal yang telah terjadi hari ini. Seperti perampokan di departemen di saat yang bersamaan, hubungan si Marcus dan juga si Gabe yang katanya cuma kenalan, dan juga kedatangan si Louis di TKP yang semuanya seperti telah direncanakan. Sementara itu, adegan pun berpindah ke Michael yang kini memberikan dokumen tersebut kepada si Irina. Namun tak disangka setelah Irina memberikan uangnya, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menggebuk-gebuki si Mike dan menyuruh kepada si Mike agar dirinya melupakan istri dan juga anaknya. Namun tak habisan akal, Mike yang telah mengetahui hal tersebut ternyata telah memasang peledak di sana. Namun tak hanya itu, dan di saat pembagian jatah dengan si Franco, hal yang tak terduga pun juga terjadi. For the next one. Yeah. Dan ya, Franco pun lantas menembak si Mike dan dia membawa uang tersebut untuk pergi bersamanya. Kembali ke Chris yang saat ini tengah melihat barang-barang dari si Louis yang telah meninggal, dan ia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan alamat dari lokasi TKP. Dan oleh sebab itu ia pun memutuskan untuk pergi dan menginterogasi bawahan si Louis. Dan benar saja, dan di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa pada hari di mana Marcus tertembak, di pagi harinya ternyata Marcus sempat menemui si Louis di kediamannya. Sehingga ia pun dapat menyimpulkan bahwa Marcus memang berniat untuk membunuhnya, karena dari keterangan si Allen, Marcus merupakan pelaku terduga selanjutnya dari perampokan kemarin, mengingat hubungannya dengan si Gabe. Namun tanpa ia sadari, hal yang telah dilakukan oleh Chris tersebut ternyata diketahui oleh si Franco. Dan oleh sebab itu saat di rumah sakit, Franco pun memutuskan untuk menemui si Chris. Just wondering if you wouldn't mind coming back to the station with me. Namun tak lama ia pun mendapatkan telepon dari si Allen bahwa tersangka selanjutnya adalah si Franco. See you over at the station. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan film pun selesai. Oke lah ya, sip, menurut saya film ini lumayan mantap karena film ini sendiri menyajikan berbagai adegan yang cukup mantap dan dikemas dengan baik sebagai film permafiaan. Dan untuk pesannya yaitu jadilah polisi yang anti korup. Boleh. Oke lah, makasih ya yang udah nonton. Saya undur diri. Terima kasih. Morinaga Platinum mendukung si kecil dalam mengasah multitalentanya dan membantu optimalkan fungsi saluran pencernaan. Untuk generasi Platinum. Punten, Mamang.